Cek. Biduan Nita, biduan. Today I will walk. Kita janji kemarin jam 9. Iya. Tunggu jamnya ya. Iya. 5 menit lagi. Iya. Soalnya kemarin jam 9 janjian. 15 menit lagi. Iya. Tapi syukur pengantinnya cepat datang. Iya, bukan on time lagi. In time. Kalau kita kecepatan, orang lain terlambat. Kasihan orang lain ya Pak ya. Padahal dia tidak terlambat. Karena kita kecepatan. Saya pun ditanya. Sudah di depan. Tadi aku ketemu Pak Oh, itu Pak Eldi. Itu Pak Eldi. Iya Pak Eldi. Pak Eldi. yang udah tambah ganteng deh Pak. Iya, emeritus. Baru aja. Di GB Sion. Dan banyak dulu. Masuk di situ berarti. Sama Mbak Edu udah kenal lama. Aman. Apa mau ngerekam? Anak kami ya. Jadi aku mewakili orang tuanya ya. Orang tua ya. Iya, anak kami ya. Iya. Sesuai tulisan. Gitu ya. Oke. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara M. Amri dan Saudari Iva Yuniasi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Pendeta LD BT. Kita akan mempersiapkan diri. Calon mempelai berdua akan memasuki ruang gereja. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Atas nama keluarga mempelai, kami menyerahkan anak kami M. Amri dan Iva Yuniasi untuk diberkati dan diteguhkan. Nikahnya di Gereja Kristen Evangelis Banjarbaru menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis. Atas nama Majelis Jemaat GKE Banjarbaru, kami menerima M. Amri dan Iva Yuniasi untuk diberkati dan diteguhkan nikahnya menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis. Kepada mempelai dan keluarga, dipersilahkan memasuki gedung Gereja Maranatha Banjarbaru. In
jalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku. Bahagia selalu sertaku. Marilah kita tabiskan ibadah kita saat ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 317 bait yang pertama dan kedua. Hari ini Tuhan berkati, mempelai mengikat janji. Moga-moga rumah tangganya Kau beri tentram bahagia. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Yesus Kristus pengantin sorga memberi kasih sempurna dan berkorban untuk umatnya, tak pernah meninggalkannya. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di sini di hadapan Allah untuk menyaksikan perjanjian nikah antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut peraturan gereja, hendaklah kita menyadari bahwa pernikahan ialah suatu perjanjian yang suci dan penuh kesukacitaan, suatu cara hidup yang ditetapkan Allah dari awal penciptaan. Allah bersabda, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Kejadian 2 ayat 24. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat yang ke-6. Pernikahan juga melambangkan persekutuan antara Kristus dengan gerejanya. Sebab itu pernikahan seharusnya dihormati dan dipikirkan secara sungguh-sungguh, mengingat akan maksud Allah yang suci yang telah menetapkan pernikahan itu. Allah telah menetapkan pernikahan supaya suami dan istri dapat mewujudkan suatu hidup persekutuan, saling menolong dan saling menghibur satu sama lain, baik dalam suka maupun duka, supaya ia menyucikan perwujudan kasih sayang mereka yang alamiah. Dan oleh karena Allah anak-anak dilahirkan, diasuh dan dididik dalam keluarga atas dasar iman Kristen untuk membangun masyarakat yang hidup atas dasar yang kokoh. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami anak-anak-Mu memuji Tuhan karena segala kuasa dan pemeliharaan atas kehidupan kami. Terutama kami berterima kasih karena pernikahan yang Tuhan tetapkan untuk mewujudkan persekutuan yang indah antara suami dan istri, dan untuk ketertiban di dalam masyarakat. Kami bersyukur karena kebahagiaan yang anak-anak-Mu ini beroleh dan karena kasih dan kepercayaan mereka satu sama lain, sehingga mereka saling sampai ke perjanjian yang suci ini. Oleh karena tanpa pertolongan-Mu kami tidak dapat melakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Kami berdoa supaya Tuhan memperkaya anak-anak-Mu ini dengan anugerah-Mu, sehingga mereka sesuai dengan maksud-Mu dan sungguh-sungguh berpegang pada perjanjiannya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah, kita mendengarkan puji-pujian dari ibu-ibu ya. Silakan.
Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Yesus Kristus Maha Kasih, ketika kasih dan kesetiaan bertaut, hati kami bersyukur, mata dan hati kami menengadah dan jiwa kami pun terbuka untuk menantikan firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membimbing kami, khusus kedua anak-Mu ini, untuk mendalami kekayaan firman dan kebenaran-Mu, supaya dalam bahagia mereka bersyukur berdasarkan firman-Mu, dan dalam pergumulan pernikahan mereka tertumpu pada janji firman-Mu, sehingga baik dalam suka maupun duka mereka dan kami hanya berbicara tentang kasih setia-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Nas untuk kita pada hari ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima, dengan perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Salam. Apa kabar? Ibu Bapak, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan menyaksikan, mendengarkan, bahkan kita merupakan sebuah saksi yang nyata. Hari ini akan terjadi sebuah sejarah di mana tidak ada lagi di antara saudara kita berdua ini, antara aku dan kamu. Tetapi di antara mereka hanya ada satu kata kita. Itulah di dalam dan janji yang kita dengar. Di dalam dan kehidupan manusia. Walaupun saudara kembar, belum tentu mereka bisa seirama, seia sekata. Antara sanak dan saudara. Bisa di tengah-tengah keadaan, bisa mereka cara pola pandang berbeda. Tapi di tengah dan pernikahan, bagaimana mereka harus menjadi belebur, menjadi satu kesatuan yang erat dan kokoh. Bukan sekedar janji, tapi mengikat kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Menyatakan diri di tengah ruang lingkup tempat dan ibadah yang kudus mulia ini. Sehingga di dalam dan kehidupan mereka, ketika ia mau melepaskan kepribadian adalah sebuah perjuangan yang begitu berat di tengah hidup manusia.
Karena siapapun manusia akan menunjukkan rasa diri, akulah yang paling utama, paling baik, paling suci, paling benar. Begitu juga orang lain. Tapi ketika pernikahan menjadi satu kesatuan yang erat, kata kita, tidak lagi milikmu, tidak lagi milikku, tapi milik kita bersama. Kehidupan bersama dengan yang baik. Bagaimana nas ini merupakan suatu bangunan puncak yang begitu indah dalam hidup manusia. Bersukacitalah, ketenangan, kedamaian, keramah tamahan, penguasaan diri, kontrol yang terbaik. Kemudian sukacita yang mensyukuri atas kehidupan tadi. Tanpa kehadiran Tuhan, hidupnya tidak akan mampu berjalan dengan sempurna. Ya, orang yang bersukacita, orang yang mampu dan bersyukur. Inilah sebuah dan pengendalian diri yang membangun nilai-nilai dalam kehidupan secara baik. Nah, Bapak saudaraku, inilah dalam kehidupan kita, hendaklah kamu seia sekata. Betapa indahnya ketika rangkaian hidup manusia ada kesepakatan, ada pula dan berpikir secara baik, arif dan bijaksana. Ketika tampak perbedaan dan pendapat, sekecil apapun yang dihadapi, mereka harus seia dan sekata. Di dalam dan membangun nilai-nilai kehidupan inilah di mana di dalam nas kita memberikan yang sangat terbaik. Ketika orang seia sekata, kesepakatan, baik dalam situasi, kondisi apapun yang terjadi, ia tetap mendukung, ia tetap memberikan kearifan, nilai, tanggung jawab, hikmat yang terindah. Bukan ia dapatkan, katakan, apa yang kudapatkan dari suamiku lagi, apa yang kudapatkan dari istriku lagi. Ketika ia terjadi benturan, salah pemahaman, pengertian dalam hidup manusia, pergumulan itu. Tetapi ia secara dewasa, apa yang harus kuberikan untuk ketenangan, kedamaian, kebahagiaan seorang istri itu, untuk membahagiakan suami, sehingga mereka adalah saling mau mengisi, saling mau melengkapi, saling mau membagi, saling mau mendengarkan, dan saling mau memaafkan. Inilah suatu nilai-nilai kehidupan secara tampak dan nyata. Ketika kehidupan manusia untuk saling dan membagi, termasuk saling mau dan melayani. Dalam dan berbagai kondisi dan hidup manusia, laki-laki akan teruji ketika yang memiliki segalanya. Seolah uang bisa mengatur, termasuk di dalam dan kehidupan yang tidak kita inginkan dalam pernikahan secara suci dan agung. Tetapi istri kan diuji dan dicoba ketika suami tidak memiliki hal apapun yang ia miliki. Itulah kehidupan manusia. Nah, Bapak saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika ia mau berbagi nilai-nilai kehidupan secara tampak dan nyata, maka karena hati yang terdalam, ia menampakkan kasih yang terindah. Rumah tangga pernikahan berarti memulai kehidupan yang baru, kehidupan yang bersama, untuk menghadapi berbagai badai topan gelombang yang terjadi. Tetap ia menjadi kokoh, tetap ia menjadi pendamping, tetap ia menjadi penghiburan yang nyata dan tampak, sehingga saling di tengah-tengah kita bersama. Mereka bukan lagi dua kuping, tetapi menjadi empat. Bukan lagi dua mata, tapi empat. Tapi mereka menjadi empat.
pendengaran, penglihatan, hati mereka dua menjadi satu kesatuan yang kokoh. Berarti dah nilai kekuatan tengah dunia ini. Sebab organisasi yang terkuat, tertua di dunia ini adalah pernikahan. Apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Termasuk di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 tadi. Mereka bukan lagi dua, tapi satu. Nah, itu saudaraku, satu kesatuan yang erat dan kokoh, menjadikan satu kesempurnaan yang baik. Bagaikan ketika orang memasak tungku, cukupkah dua potong kayu, satu kayu? Kayu-kayu akan ditumpuk dan menjadi satu bakaran yang sempurna diharapkan oleh manusia. Itulah dalam satu kesatuan rumah tangga, ketika ia mau membuka hati, muka jiwa, muka kehidupan, datang ke hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan membangun, melengkapi mereka. 2-3 orang bersekutu dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Matius pasal 18 ayat 20. Nah, ya saudara, itulah satu kesatuan yang erat. Jadi rumah tangga adalah bingkai warna yang agung, yang terindah dalam Tuhan berikan. Kemudian pada ayat kedua tadi katakan, kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, satu jiwa, seirama. Alat dan simfoni yang begitu indah bukan diciptakan dari sebuah seruling atau gitar saja, tapi beraneka alat-alat yang dipadu dan saling menyumbangkan nilai dan suara yang indah dan sejuk di tengah-tengah mereka untuk saling melengkapi, untuk menyejukkan, menyegarkan jiwa yang terdalam. Maka kehidupan rumah tangga, memang rumah tangga tidak ada yang tidak bermasalah, tidak ada air yang tidak beriak. Tapi ketika kita sepakat mengambil dia sebagai istri, sebagai suami, bagaimana kita bisa mau dan membangun, mau dan bersekutu, mau dan mempelajari, mau mensikap dan rendah hati, menerima dia dengan apa adanya, satu sama lain. Tetapi ketika mereka mau menerima apa adanya, kasih dan kemuliaan Allah, sumber kekayaan, sumber segala hikmat akan terbuka dan tercurah untuk setiap orang yang taat kepadanya. Amin. Ia akan melengkapi kita bersama. Hidup manusia tidak ada yang sempurna, tapi oleh kesempurnaan kasih Kristus, kasih karunia Allah, selamatkan insan hidup. Ia memberikan anugerah melengkapi kita. Dasar dan kepala rumah tangga Kristen adalah Kristus di dalam hidup kita bersama. Sehingga ketika nilai dan kehidupan rumah tangga, membangun dan persekutuan adalah ciri khas untuk kita bersama dengan yang baik. Rumah tangga Kristen menjadi suatu berita yang terindah membangun. Justru gereja yang tampak dan indah dan mulia, lihat kehidupan rumah tangga Kristen itu sendiri. Apakah ia aktif ke gereja atau juga Senin dan Kamis? Tapi lihat bagaimana ia memperlakukan rumah tangganya. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada cinta kasih, ada keharmonisan. Untuk saksi-saksi di sekitar tetangga ruang lingkupnya. Sehingga orang tampak dan nyata, rumah tangga Kristen tidak memberikan satu kesan yang tampak, tetapi ia memberikan sinar dan terang ketika nilai-nilai wujud cinta kasih itu ia terapkan dalam kehidupan secara baik. Ia bermartabat ketika ia mau menghargai satu sama lain dan menghargai di antara dan sekitar dimanapun ia berada. Cinta kasih Kristus memancarkan terang untuk kita bersama, untuk bersinar dengan baik dan nyata. Jadikan rumah tangga saudara menjadi rumah tangga persekutuan. Bangunlah rumah tangga kita, mulailah
dengan rumah tangga membangun misbah bersama. Apa itu misbah bersama? Berdoa suami dan istri. Sebelum berdoa membaca satu ayat Alkitab dari 31.176 ayat Alkitab di dalam Alkitab ini. Setiap saya beli Alkitab itu pasti saya habis membaca. Dari 1188 pasal itu. Inilah Alkitab kita. Kemudian setelah itu bernyanyi satu bait dalam baca Alkitab, lalu kita berdoa. Entah dipimpin ayah, entah dipimpin oleh istri. Ketika ada anak, ia juga bisa dipersiapkan untuk memimpin itu. Setelah itu terbuka kita untuk saling memaafkan dan bersalaman. Untuk sebuah introspeksi diri kita. Ketika kita menjalin waktu-waktu antara kehidupan kita bersama, kita digoncang, kita dipengaruhi, kita terlena dan terbuai, mengucurkan kata-kata yang tidak sedap. Tapi ketika kita saling berjabat tangan dalam persekutuan, kuasa Allah memenuhi ruang lingkup jiwa, hati, dan rumah tangga itu. Hadirkan Kristus dalam kehidupan rumah tangga kita bersama. Selamat menempuh hidup baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 318, bait yang pertama hingga yang kedua. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kala tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap bangkota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Berjabat tangan ya. Saudara M. Amri, apakah saudara mau menerima saudara Ipa Yuniasi untuk menjadi istri saudara dan berjanji setia kepadanya? Saya sama aja, sudah aja. Ya. Saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, dan juga dalam kesukaan atau kedukaan hingga kematian memisahkan kita. Saudari Ipa Yuniasi, apakah saudari mau menerima saudara M. Amri menjadi suami saudari dan berjanji setia kepadanya? Saya Ipa Yuniasi
mengambil engkau M. Amri menjadi suamiku. Saya berjanji untuk setia dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan suka maupun duka, sehingga kematian memisahkan kita. Oleh karena saudara berdua M. Amri dan Iva Yuniasi telah mengikrarkan perjanjian yang suci ini di hadapan Allah dan sidang jemaatnya ini, maka saya meneguhkan nikah saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Cincin ini kuberikan padamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan juga sebagai tanda janjiku untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kasihku kepadamu dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan seluruh hidupku. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati, memelihara, dan melindungi saudara. Tuhan yang pengasih memenuhi saudara dengan sukacita. Dengan demikian saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dalam dunia ini. Amin. Ada kami umat, silakan umat membicarakan. Kami marilah kita berdoa. Maha besar Tuhan yang menyatukan kedua saudara ini dalam perjanjian nikah, berilah kepada mereka kemampuan untuk hidup bersama sesuai dengan firman.
Kuatkanlah mereka dalam kesetiaan yang tidak pernah putus dan dalam cinta kasih yang sungguh satu pada yang lain. Ya Allah, lindungilah mereka dalam segala kesukaran hidup dan godaan, dan tolong mereka menjalankan kehidupan bersama dengan kepercayaan kepadamu dalam persekutuan dengan jemaat-Mu dan dalam pelayanan kasih oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sebutkan doa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan rendah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara-saudara dan persembahan saudara. Sebelum persembahan, marilah kita berdoa. Bapa sumber segala berkat, terimalah pujian syukur kami, karena kasih-Mu Tuhan setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Manusia Kau jadikan menurut citra-Mu, kepadanya saudara Engkau serahkan pengaturan bumi, baginya untuk Kau berikan penolong sepadan untuk bekerja sama, sambil berbakti kepadamu, ya Allah Bapa. Di dalam kemurahan-Mu kami beroleh berkat, hanya karena kebaikan-Mu jualah kami mampu menyatakan syukur melalui pemberian ini. Berkatilah persembahan kami saat ini, agar selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Amin. Baik, sementara persembahan kita berikan, kita muji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 289, bait yang pertama hingga persembahan selesai kita berikan. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara dalam pengetahuan akan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan semoga berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat silakan kembali. Baiklah, kita akan silakan MC. Ibadah pemberkatan, peneguhan dan pemberkatan nikah. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara M. Amri dan Saudari Ipa Yuniasi sudah kita laksanakan dengan segala baik. Atas nama Majelis Jemaat GKI Banjarbaru, kami mengucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup yang baru. Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari pihak keluarga mempelai. Yang pertama kita akan mendengarkan sambutan dari yang mewakili keluarga mempelai laki-laki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pendeta John, yang terhormat Bapak Pendeta LD, yang terhormat Bapak Pendeta Bambang F. Langai, yang terhormat Bapak Pendeta Harnata, Ibu Pendeta Lisa Arianti, Ibu Pendeta Ane, Ibu Vikaris Beta, Ibu Vikaris Nia, dan seluruh majelis serta jemaat GKI Kalimantan Evangelis Banjarbaru, dan juga kepada yang terhormat Ketua Lingkungan Golgota Ibu Helinda Simanjuntak. Kami mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bimbingan dan arahan selama ini di dalam kegiatan persiapan pelaksanaan CD maupun kata kasasi pernikah anak dan adik kami M. Amri dan Iva Yuniasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk menjadi satu keluarga yang bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan selain ucapan terima kasih kepada Ketua Majelis Gereja GKI di Banjarbaru, kepada Bapak Ibu Pendeta, Ibu Vikaris, dan seluruh jemaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan, salah di dalam pelaksanaan acara pemberkatan dan peneguhan nikah pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan mendengarkan sambutan berikutnya dari yang mewakili keluarga mempelai perempuan. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan sekaligus penyerahan Alkitab
dari Majelis Jemaat GKI Banjarbaru yang dilaksanakan oleh Ibu Ketua Lingkungan Golgota, Ibu Penetua Herlinda Simanjuntak. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Selamat buat pengantin berdua, Pak Amri dan Bu Iva Yunisa. Sudah pecah telur kesusahan untuk mempersiapkan acara ini. Tapi kedepannya mungkin bisa lebih susah lagi kehidupan itu. Karena seperti khotbah dari Pak Pendeta tadi, menyatukan dua orang yang memiliki pikiran yang berbeda, keinginan yang berbeda. Bagaimana menyatukannya? Jadi nanti mungkin di dalam kehidupan keluarga kalian berdua, hari lepas hari, ada kerikil-kerikil tajam, ataupun kerikil yang tumpul, kata Ibu Asiana, tapi kiranya kalian berdua boleh menjalankannya dengan sukacita. Buat Bapak Amri yang telah menjadi hidup baru menjadi Kristen, kiranya kasih Tuhan selalu memberkati Pak Amri. PR buat Ibu Iva, tetap mendampingi Pak Amri agar keyakinan Pak Amri memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus tetap kekal sampai selama-lamanya. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali maut yang memisahkan. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus membimbing kalian berdua menjalani petualangan baru pernikahan yang kalian laksanakan pada hari ini. Tuhan Yesus telah menyatukan hati kalian berdua untuk saling mengasihi, saling percaya, dan saling setia. Semoga selalu demikian. Selamat kepada kedua mempelai. Kiranya kasih Tuhan menyertai Pak Amri dan Bu Iva. Selamat juga buat keluarga pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai keluarga yang berbahagia pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan turut berbahagia, kasih Tuhan menyertai. Ini ada Alkitab dan ada juga di dalam kotak ini fotokopi yang sudah ditandatangani, yaitu fotokopi dari kartu tanda nikah. Mungkin nanti untuk mengurus perizinan pernikahan di catatan sipil, jadi tidak perlu lagi capek-capek datang ke gereja karena sudah disiapkan oleh gereja. Dan apapun nanti masalah kalian, cari di Alkitab solusinya. Jangan membeberkan apapun itu kepada orang lain, tapi cukup bawa di dalam doa agar kasih Tuhan selalu menaungi rumah tangga yang baru terbina pada hari ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati Pak Amri dan Bu Iva. Terima kasih kepada Ibu Ketua Lingkungan Golgota, Penetua Herlinda Simanjuntak yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus penyerahan Alkitab dan buku nikah dari GKI Banjarbaru. Acara selanjutnya kita akan melaksanakan foto bersama. Dipersilahkan kepada kedua mempelai untuk berdiri di tangga. Yang pertama kita akan foto bersama kedua mempelai bersama dengan Bapak Pendeta LD.
Boleh agak turun ke bawah sedikit satu, ya, biar Bapak Pendeta LD-nya kelihatan. Ya, baik, silahkan. Ibu Asiana, tolong. Selanjutnya silakan bergabung Bapak Ibu majelis dari lingkungan Golgota, baik yang bertugas maupun yang tidak bertugas. Silakan Pak Idung bergabung. Setelah ini bergabung juga Bapak Ibu Pendeta Pikaris bersama dengan ibu-ibu yang menyampaikan pujian tadi. Baik, bergabung Bapak Ibu Pendeta yang hadir bersama dengan Vikaris, jangan bubar dulu yang majelis. Bergabung Bapak Ibu Pendeta bersama dengan Vikaris dan juga ibu-ibu yang menyampaikan pujian. Silahkan bergabung. Setelah ini akan kita atur untuk foto keluarga. Sungguh indah, bahagia hari ini terasa. Dua hati terpaut dalam kasih, meninggalkan masa muda, memasuki hidup baru, bahagia dalam hidupmu. Oh ya, oke, baik. Dan mulia, baik, terima kasih. Silakan mempelai untuk mengambil posisi di atas. Silakan bergabung keluarga, orang tua atau wali dari kedua mempelai. Tuhanlah yang besertamu. Silakan orang tua atau wali dari kedua mempelai. Tuhan telah satukan tiada. Orang tua dan wali, baik. Dari mempelai perempuan dulu. Abadi selama-lamanya. Baik. Keluarga dari mempelai perempuan. Oh iya, silakan bergabung. Orang tua dari mempelai laki-laki. Bisa di bawah saja. Sungguh agung dan mulia apabila kau serahkan seluruh hidupmu pada Tuhan. Tinggalkan masa muda, kau masuki hidup baru. Tuhanlah yang besertamu. Tuhan telah berteduh. Ibu dan Bapak Selin di bawah, Bu. Turun ke bawah. Ya. Tidak apa-apa, mereka dulu nanti baru bergabung. Dapat memisahkan abadi selama-lamanya.
Ya, silakan bergabung. Dapat memisahkan Atau sebentar kita abadi selama-lamanya, abadi selama-lamanya, abadi selama-lamanya. Baik. Silakan bergabung keluarga besar. Tetap bertahan, silakan bergabung keluarga besar. Ini geser, nanti berdua geser ke tengah, ya. Tapi di sebelah Bu. Oke, sip. Nah, ya. Digandeng, ini digandeng. Gini. Belum anu, ke sebelah sini ya. Geser ke sebelah sini. Bapak Ibu yang sebelah kiri silahkan ke sebelah sini. Supaya kelihatan imbang. Ini ndak imbang. Ke sebelah sini. Ya. Oke, baik. Sini. Turun bawah. Ya, oke. Baik. Silakan. Pengantinnya kadada senyumnya lalu. Iya. Hari yang penuh kenangan kita berdua. Iya, gaya bebas dong. Gaya bebas. Di hari pernikahan ini semua mata menjadi saksi. Baik, sudah ada tambahan lagi keluarga yang mau bergabung? Sudah. Oh ya, silakan. Setelah ini kita akan mendengarkan, masih ada pengumuman dari keluarga, silakan. Untuk kita berdua di hari pernikahan ini, betapa bahagia rasa di dalam hati saat ini engkau jadi milikku. Semua angan-anganku telah menjadi nyata, seutuhnya kau telah jadi milikku. Baik, lihat ke depan, foto bersama, lihat ke depan dan senyum. Pak Amri, lihat ke depan, senyum. Ibu Iva, maksudnya merapat. Ya. Baik, lihat ke depan. Gaya bebas. Senyum Bu Iva. Hari ini hari yang